Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat kelas 10 PK, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari sesi pertama. Kita akan langsung ke mithaluhu, contoh hadis sahih. Dan perlu diketahui bahwa hadis sahih itu banyak semuanya. Ya, untuk kitab yang menampung hadis sahih secara keseluruhan adalah kitab Sahih Bukhari, dan semua status hadis sahih di sana adalah sahih. Ya, kalaupun ada hadis hasan maka itu adalah hadis yang sedikit, dan begitu pula Sahih Muslim itu banyak sekali. Nah, maka di sini sebutkan ma akhrajahul Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam sahihnya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, berkata kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, berkata kepada kami Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Muhammad bin Jubair, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, ya, an abihi, dari ayahnya yaitu Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi, membaca di dalam salat maghrib bitur, dengan surat At-Tur. Nah, pertama yang kita bahas adalah dari hadis ini ittisalus sanad atau sanaduhu muttasil, bersambung sanadnya. Maka dari Abdullah bin Yusuf, terus Imam Malik, terus Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, lanjut ke Muhammad bin Jabir, seorang tabi'in, lanjut kepada sahabat Jabir bin Mut'im, itu semuanya muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Nah, ini yang harus diketahui, ya. Dalam artian masing-masing dari setiap orang itu mendengar dari orang sebelumnya. Abdullah bin Yusuf mendengar dari Imam Malik, Imam Malik mendengar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri mendengar dari Muhammad bin Jubair, Muhammad bin Jubair mendengar dari ayahnya itu Jubair bin Mut'im. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah adalatur ruwat, perawinya yang adil. Masing-masing dari setiap perawi ini, Abdullah bin Yusuf, Imam Malik, Ibnu Syihab, Muhammad bin Jubair, Jubair bin Mut'im adalah perawi yang adil. Dan kita bisa mengetahui ini dari penilaian para ulama. Nah, ini disebutkan di sini Abdullah bin Yusuf thiqah, Malik bin Anas yaitu gurunya Imam Syafi'i, imamun hafidh, Ibnu Syihab Az-Zuhri faqihun hafidh. Ya, Muhammad bin Jubair thiqah, Jubair bin Mut'im sahabi. Nah, ini adalah penilaian para ulama berkaitan tentang masing-masing dari setiap para perawi ini. Selanjutnya adalah wali annahu ghairu syad, dan hadis ini tidak syad, alias hadis ini tidak menyelisih hadis yang lebih kuat darinya. Terus wali annahu laisa fihi illatun minal ilal, dan tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Maka bisa dipastikan, ya, karena sanad syarat-syarat ini terpenuhi. Selain itu karena hadis ini ditemukan atau dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, maka hadis ini sudah pasti kesahihannya. Nah, selanjutnya hukmuhu. Nah, hukum tentang hadis sahih. Bagaimana hukumnya? Yaitu wujubul amali bihi, wajib untuk diamalkan. Bi ijma'i ahlil hadis, dengan kesepakatan para ulama ahli hadis. Wa man yu'taddu bihi minal usuliyyin wal fuqaha. Nah, dan dari kalangan ulama ahli usul fiqh dan ulama fikih. Maka hadis sahih adalah hujjatu min hujjaji syar'i. Ya, adalah hujjah, bisa menjadi dalil syariat. La yas'ul muslima tarkul amal bihi. Tidak boleh seorang muslim untuk tidak mengamalkannya. Nah, maka hadis sahih itu kedudukannya harus diamalkan. Apabila ada perintah maka diamalkan, apabila ada larangan maka dijauhi, apabila ada kisah atau yang berkaitan tentang akidah maka kita harus meyakininya. Ya, maka ini berkaitan tentang hadis sahih. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, berkaitan tentang yang berikutnya. Nah, para ulama biasa menyebutkan di dalam kitab-kitab hadis dengan ungkapan hadza haditsun sahih. Ini hadis sahih. Au hadza haditsun ghairu sahih. Ini adalah hadis yang tidak sahih. Maka apa yang dimaksud dengan perkataan hadza haditsun sahih? Yaitu perkataan itu maksudnya adalah anna syurutu al-khamsata as-sabiqata qad tahaqqaqat fihi.
bahwa syarat yang 5 tadi yang disebutkan itu sudah terpenuhi dalam hadis tersebut, maka disebut dengan hadis sahih. Nah, ini yang harus kita pahami. Terus selanjutnya, ungkapan ulama hadza hadisun ghairu sahih, ya. Ini hadis yang tidak sahih, maksudnya adalah apa? Annahu lam tatahaqqaq fihi syurutus shihah al-khamsah as-sabiqah. Ya. Kulluha aw ba'duha. Ya. Bahwa syarat yang 5 tadi yang disebutkan meliputi ittisalus sanad, bersambungnya sanad, adalatur ruwat, perawinya yang adil, terus dhabtur ruwat, perawinya yang kuat keterjagaannya terhadap hadis, terus ada musyiddah, tidak ada syad, ada mul'illah, tidak ada illah, maka tidak terpenuhi di dalam hadis yang diungkapkan dengan ungkapan hadza hadisun sahih. Hadis ini tidak sahih. Nah, maka kalau ada ungkapan hadza hadisun ghairu sahih, hadis ini tidak sahih, maka meliputi hadis yang di bawahnya. Hadis yang di bawah derajat hadis sahih, meliputi hasan dan hadis dhaif. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Antum dan antuna sudah belajar tentang hadis al-khobarul makbul dan pembagian khobar makbul. Dan kita sudah membahas pembagian yang pertama, yaitu hadis sahih lidzatihi. Yang kita bahas sekarang adalah hadis sahih lidzatihi. Nah, dan antum dan antuna sudah mengetahui tentang syarat-syaratnya, definisi hadis sahih lidzatihi, dan sudah juga membahas tentang contoh-contohnya. Nah, ini yang bisa kita belajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang belum dipahami, mohon ditanyakan kepada ana pribadi ataupun kepada ustadzah yang mengajarkan. Kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.